Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang alat penjernihan air. Silakan disimak ya video pembelajarannya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami sumber dan permasalahan air. Yang kedua, siswa mampu memahami penjernihan air dari bahan alam. Nah, yang pertama adalah cara memperoleh air bersih. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Ada beberapa cara untuk memperoleh air bersih. Pengolahan air secara fisik dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyaringan, pengendapan, absorpsi, dan adsorpsi. Yang pertama ada penyaringan. Penyaringan atau filtrasi merupakan proses pemisahan padatan yang terlarut di dalam air. Pada proses ini, filter berperan memisahkan air dari partikel-partikel padatan. Bahan padatan yang disaring untuk dipisahkan dari air, yaitu kayu, daun, pasir, dan lumpur. Yang kedua ada pengendapan. Tujuan dilakukannya pengendapan adalah untuk memisahkan air dan partikel-partikel padat yang terdapat di dalam air dengan memanfaatkan gaya gravitasi benda atau padatan yang berat jenisnya lebih besar. Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi merupakan peristiwa penyerapan bahan-bahan tertentu yang terlarut di dalam air. Absorben adalah bahan yang digunakan untuk menyerap. Absorben inilah yang akan digunakan sebagai filter. Umumnya absorben yang digunakan adalah karbon aktif, misalnya arak batok kelapa dan batu bara. Yang keempat ada absorpsi. Adsorpsi merupakan proses penangkapan ion-ion yang terdapat di dalam air. Zat penangkap ion disebut adsorben, dan adsorben yang biasanya digunakan dalam proses adsorpsi adalah zeolit dan resin. Metode sederhana lain untuk mendapatkan air bersih adalah dengan melakukan penyimpanan air. Dalam kondisi yang baik, penyimpanan air selama 1 hari dapat mematikan lebih dari 50% bakteri yang terkandung di dalam air tersebut. Untuk teknik penyimpanan air ini dapat digunakan metode 3-pot treatment system. Pada 3-pot treatment system, proses mendapatkan air bersih dilakukan dengan menggunakan 3 buah wadah atau pot. Selanjutnya dinamai belanga A, B, dan C. Setiap harinya, air dipindahkan dari satu wadah ke wadah lainnya yang dilakukan secara berurutan, seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Pemindahan tersebut maksimal hanya dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Nah, yang pertama itu air dipindahkan dari belanga C ke wadah penampung air bersih. Yang kedua, air dipindahkan dari belanga B ke belanga C. Yang ketiga, air dipindahkan dari belanga A ke belanga B. Yang keempat, air dipindahkan dari sumber air ke belanga A. Nah, ketika proses pengisian, sebaiknya air tersebut disaring terlebih dahulu dengan menggunakan kain katun. Nah, dengan menggunakan metode 3-pot treatment system ini, air yang dihasilkan dari belanga C telah disimpan setidaknya selama 2 hari atau 48 jam, sehingga jumlah kuman akan jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Meskipun demikian, sebelum dikonsumsi, sebaiknya air tersebut melalui proses disinfeksi lebih lanjut terlebih dahulu untuk memastikan agar air tersebut benar-benar bebas dari kuman penyakit. Nah, cara lain untuk mendapatkan air bersih sebagai berikut. Yang pertama, dengan saringan kain katun. Saringan kain katun merupakan cara penyaringan air yang paling sederhana. Air keruh disaring menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Semakin tebal dan rapat katun yang digunakan, maka air yang dihasilkan semakin bersih. Yang kedua ada saringan kapas.
Penyaringan dengan kapas dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Hasil saringan tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Hasil saringan kapas lebih baik daripada hasil saringan katun. Yang ketiga ada aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Setelah oksigen diisikan ke dalam air, zat-zat seperti karbon dioksida, serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Partikel mineral yang terlarut dalam air akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Nah, yang keempat ada saringan pasir lambat. Ya, air disaring menggunakan lapisan kerikil pada bagian bawah dan lapisan pasir pada bagian atas. Kerikil yang digunakan tidak hanya satu macam, tetapi terdiri dari atas 3 lapis. Lapisan paling bawah kerikil dengan ukuran 16-32 mm, lapisan kedua berukuran 8-16 mm, dan lapisan ketiga berukuran 2-8 mm. Air dimasukkan dari bagian atas. Yang kelima ada saringan pasir cepat. Susunan saringan pasir pada penyaringan air dengan saringan pasir sama dengan susunan lapisan bahan penyaring pada saringan pasir lambat. Perbedaannya terletak pada arah air yang akan disaring. Pada saringan pasir cepat, air keruh dialirkan dari bagian bawah, yaitu masuk ke dalam lapisan kerikil besar. Sedangkan keran untuk mengeluarkan air bersih dipasang pada bagian atas. Jadi pada saringan pasir cepat, air yang disaring dimasukkan ke lapisan kerikil besar. Semakin air diisi, maka akan ke atas, sehingga pada bagian atas diperoleh air yang sudah disaring dari lapisan pasir. Air inilah yang dikeluarkan untuk digunakan dan dikonsumsi. Nah, yang keenam ada gravity feed filtering system. Sistem ini digunakan menggunakan kombinasi saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Air hasil saringan pasir cepat kemudian disaring lagi menggunakan saringan pasir lambat. Dengan cara ini diharapkan akan diperoleh air yang lebih bersih. Yang ketujuh ada saringan arang. Saringan arang merupakan pengembangan dari saringan pasir cepat. Pengembangan model ini terletak pada lapisan penjernihnya. Paling bawah lapisan kerikil, kemudian pasir, di atas pasir dihamparkan kain tipis. Kemudian lapisan arang. Di atas arang dihamparkan kain tipis lagi, kemudian dilapisi pasir lagi. Pasir pada lapisan paling atas lebih halus daripada pasir pada lapisan di bawah arang. Air yang sudah disaring terdapat pada bagian atas. Nah, yang kedelapan ada saringan air sederhana atau tradisional. Saringan air sederhana atau tradisional merupakan modifikasi dari saringan pasir arang dan saringan pasir lambat. Pada saringan tradisional ini, selain menggunakan pasir kerikil, batu, dan arang, juga ditambahkan 1 buah lapisan ijuk. Ijuk adalah serat dari pohon aren. Air keruh dimasukkan dari atas sehingga air bersih diperoleh pada bagian bawah. Selanjutnya mengenal penjernihan air dari bahan alam. Nah, bahan alam sebagai bahan penjernih air. Berikut merupakan tanaman penyaring dan penjernih air secara alami. Yang pertama adalah kulit pisang. Kulit pisang yang dijadikan sampah ternyata bermanfaat memurnikan air. Dalam penyaringan air, kulit pisang ini lebih ampuh daripada penyaringan alami lainnya karena mampu menyerap logam berat. Lalu bagaimanakah cara agar kulit pisang tersebut menjadi sebuah penyaring air? Simak penjelasannya berikut. Tidak perlu modifikasi apapun, kulit pisang yang akan dipakai untuk memurnikan air hanya perlu dicincang kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam air. Dengan sendirinya, logam berat seperti timbal dan tembaga akan terserap oleh serat-serat yang terdapat pada kulit pisang. Selain murah dan mudah didapat, kelebihan lainnya dari kulit pisang adalah bisa digunakan berkali-kali. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Industrial and Engineering Chemistry Research baru-baru ini, kulit pisang yang dicincang bisa dipakai sebanyak 11 kali.
Nah, selanjutnya ada eceng gondok. Terkait menyerap logam berat, eceng gondok dilaporkan juga mampu menyerap residu pestisida, contohnya residu dan 2,4-D paraquats. Akar dari tumbuhan eceng gondok mempunyai sifat biologis sebagai penyaring air yang tercemar oleh berbagai bahan kimia buatan industri. Eceng gondok juga mampu menjernihkan air atau menurunkan kekeruhan suatu penjernih perairan hingga 120 mg per liter silika selama 48 jam. Sehingga cahaya matahari dapat menembus perairan dan dapat meningkatkan produktivitas perairan melalui proses fotosintesis. Bagi tanaman air lainnya, selain itu, akar tanaman ini juga dapat menghasilkan zat aleopati yang mengandung zat antibiotika dan juga mampu membunuh bakteri coli. Nah, selanjutnya ada biji kelor. Mengandung zat aktif yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran yang melayang di dalam air. Penemuan ini telah dikembangkan sejak tahun 1986 di negeri Sudan untuk menjernihkan air dari anak sungai Nil dan tabungan air hujan. Cara memproses serbuk biji buah kelor cukup sederhana, yaitu dengan menumbuk biji buah kelor yang sudah tua hingga halus. Kemudian ditaburkan ke dalam air limbah dengan perbandingan 3-5 mg untuk 1 liter air dan diaduk cepat. Dalam waktu 10 hingga 15 menit setelah pengadukan, partikel tersebut, kotoran di dalam air akan menyatu mengendap sehingga air menjadi jernih. Terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita lanjut lagi pada materi pertemuan selanjutnya, masih tentang alat penjernihan air. Apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.